tahu bahwa bahasa adalah sebagai alat komunikasi manusia, baik secara terlisan maupun tertulis. Ini adalah fungsi dasar bahasa yang tidak dihubungkan dengan status dan nilai-nilai sosial, istilah kedudukan, dan fungsi. Tentunya sering kita dengar, bahkan pernah kita pakai, misalnya dalam kalimat bagaimana kedudukan dia sekarang, atau apa fungsi baut yang Anda pakai, dan sebagainya. Hal ini terbukti bahwa kita tidak pernah salah pakai menggunakan istilah tersebut. Kalau demikian, apa sebenarnya pengertian kedudukan dan fungsi bahasa? Samakah dengan pengertian yang pernah kita pakai? Mari kita simak pembahasan kedudukan dan fungsi bahasa oleh para pemateri kelompok 2. Saya akan menjelaskan sedikit dari pengertian bahasa, di mana bahasa adalah suatu sistem lambang bunyi dan alat untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan sesama baik dalam tingkat daerah atau nasional agar saling memahami apa yang diungkapkan, diucapkan, dan dijelaskan. Sistem adalah aturan atau skema yang mengatur suatu hal. Bahasa disebut dengan sistem lambang karena bahasa memiliki komponen sebagai alat komunikasi untuk berinteraksi dan hadir dengan adanya pemikiran dari rakyat wilayah masing-masing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Kedudukan bahasa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional bersumber pada Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 25 Ayat 3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, transaksi dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Selanjutnya yaitu fungsi bahasa Indonesia. Berdasarkan kedudukannya yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan nasional, 2. Lambang identitas nasional, 3. Alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar budaya sosial dan bahasa. Selanjutnya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi kenegaraan, 2. Bahasa pengantar di lembaga pendidikan, 3. Bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk pembangunan dan pemerintahan, 4. Bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sedangkan fungsi lain bahasa secara umum yaitu sebagai alat komunikasi manusia. Dan sesuai dengan tujuannya, fungsi bahasa secara khusus yaitu edukatif, interaktif, adaptif, sosial, emotif, mengatur orang lain, menghubungkan orang lain, dan lain sebagainya. Karakteristik dan ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi pemakaian bahasa yang disebabkan karena berbagai faktor yang terdapat dalam masyarakat. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan waktu, media, situasi, bidang atau tempat, dan daerah. Waktu, ada ragam bahasa Indonesia yang lama, dan ada juga ragam bahasa Indonesia yang baru. Media, ada ragam lisan dan ada juga ragam tulis. Situasi, ragam resmi atau formal atau ilmiah. Ada juga ragam tidak resmi atau informal atau kasual. Ada juga ragam akrab atau
atau intim, dan ada juga ragam konsultatif. Ilmiah ada secara lisan dan secara tulis. Ilmiah secara lisan yaitu bunyi bahasa Indonesia yang bebas pengaruh dari dialek dan logat. Secara tulis yaitu untuk keperluan ilmiah atau akademik, diatur oleh aturan ilmiah seperti ejaan, diksi, tata baku bahasa Indonesia, dan lain-lain. Dan non ilmiah yaitu ada juga secara lisan dan secara tulis. Secara lisan yaitu bahasa yang digunakan sehari-hari tanpa ada aturan. Secara non ilmiah secara tulis yaitu untuk keperluan non ilmiah atau seperti kepentingan pribadi atau keluarga, dan tidak ada peraturan ilmiah yang mengikat. Dan selanjutnya kesimpulan yang akan disampaikan oleh teman saya. Di kesimpulannya, bahasa Indonesia mengajarkan masyarakat Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun penulisan yang akurat. Dan sebaiknya kita juga harus memerhatikan dalam penggunaan yang harus sesuai dengan EYD, karena penggunaan tersebut merupakan ejaan yang resmi dalam sebuah ragam tulisan. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional, yang artinya bahasa tersebut merupakan bahasa pengantar untuk kehidupan sehari-hari dalam melakukan berkomunikasi dengan orang lain. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan masalah oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari berbagai suku daerah. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.